Kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, pertolonganmu begitu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Mari kita sembah kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau dahsyat, Kau perkasa, Bapa. Kami sembah, tinggikan nama-Mu, Kau Yesus, harapanku. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Makasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Seumur hidup kami ingin mencintai dan mengasihi Engkau demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang berjalan dalam tuntunan Tuhan atau dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah tahu kisah daripada Abraham, itu sangat luar biasa. Abraham adalah dikatakan yang menjadi bapa segala orang percaya, karena sungguh iman dan kepercayaan ketaatan dia kepada Tuhan. Saudara, ada kisahnya Abraham itu dalam firman Allah berkata di dalam Kejadian 17 ayat 5 bunyinya, karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham ini memiliki ayah, dikatakan yaitu Terah. Ketika Terah 70 tahun, ia memperanakan Abram dan juga beberapa saudara lainnya, saudara. Dan kemudian Abraham ini mereka tinggal lahir di Ur-Kasdim dan tinggal di daerah Mesopotamia, dan kemudian dia ada di Haran ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar
untuk keluar dari tempat tinggalnya. Dia ketika dia menetap bersama keluarganya di Haran, dikatakan disuruh keluar untuk meninggalkan tempatnya. Dikatakan firman Allah datang kepada Abraham dalam Kejadian 11 ayat 31, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam Kejadian 12 ayat 1, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah Kanaan yang nantinya menjadi tanah yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Jadi saudara, pada saat itu Abraham pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu sebelumnya kemana akan dibawa. Dia hanya disuruh keluar, pergi dari tempat nenek moyangmu, tempat di mana engkau tinggal, tempat kepada tempat yang akan I will show you, aku akan menunjukkan kepadamu. Saudara, ini merupakan hal yang tidak mudah, karena mungkin di tempat di mana Abraham tinggal pada saat itu sudah nyaman, sudah banyak saudara, keluarga. Orang kalau pindah dari satu tempat kepada kota yang baru, tempat yang baru, daerah yang baru, apalagi daerah yang dia tidak tahu arah tujuannya kemana Tuhan akan bawa, tapi dia memiliki ketaatan yang sangat luar biasa, ketaatan yang tidak pada umumnya. Saudara, orang ketika pergi disuruh keluar dari satu tempat untuk pindah, biasanya sudah punya tempat tujuan, bahkan di sana dia sudah tahu di sana akan mengerjakan bisnis apa, atau akan di mana rumah yang akan dia tinggal, apa yang akan dia persiapkan. Bahkan pada zaman saat ini mungkin dia sudah Google di mana ada anak-anak sekolah, misalnya dari Bandung pindah ke Jakarta, Jakarta pindah ke Bandung. Contoh soal, saudara, dia pasti sudah tanya kepada teman-temannya di mana sekolah yang terbaik di sana, di mana tempat daerah untuk dia. Kalau dia pindah rumah, ambil rumah, atau dia kontrak, atau ke apartemen, atau apapun, dia pasti sudah survei, dia pasti sudah ada perencanaan. Dan di sana dia akan kerja apa. Nggak mungkin dia tiba-tiba pergi dan dia tidak punya perencanaan sama sekali, nggak tahu seperti apa nantinya, tinggal di mana, ngapain di sana, buat apa pindah. Saudara, semua sudah terencanakan dengan baik. Kalau pada hari ini, saudara ya, kecuali beda ada orang yang kemudian dia pindah ke suatu kota dan dia nggak tahu harus buat apa di sana, dia start dari mungkin nol, saudara. Dan tetapi tidak seperti yang dialami oleh Abraham. Dia tinggal satu tempat dan dia juga orang yang percaya kepada Tuhan, sudah nyaman di sana, tapi kemudian Tuhan suruh pergi keluar dari sana, dari nenek moyangmu, dari kebiasaan lama, dari kehidupan yang nyaman, dari tempat yang mungkin dia bisa mengandalkan banyak hal, dari tempat yang memang Tuhan mau, bukan tempat yang tepat, right place untuk dia saat itu, karena Tuhan mau membawa di satu tempat yang mulia, tempat yang indah, yaitu Kanaan, saudara. Tetapi tidak ada tanda, tidak ada kayak kasih ada kira-kira, ada tanda-tanda, mungkin dikasih kayak orang untuk dia bisa tahu, dikasih kira-kira ini arahnya ke sana, ini kamu bakal tinggal di sini, ini kamu bakal akan dipakai Tuhan luar biasa, kamu akan mendapat satu tempat yang luar biasa. Tidak ada, saudara, tidak ada kayak bayang-bayang ataupun perkiraan, saudara. Tapi yang luar biasa Abraham yang kita perlu contoh, yaitu dia taat, dia pergi keluar dari Ur Kasdim dan berjalan mengikuti arahan Tuhan. Itu hal yang tidak mudah. Dalam hidup kita kadang Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari kebiasaan kita. Tuhan memanggil kita keluar dari kenyamanan, karena Dia ingin menyatakan kuasa, Dia ingin menyatakan rancangannya. Saudara, ada orang berkata bahwa kita perlu berdoa untuk right place, tempat yang tepat, di mana saudara ditempatkan, di mana saudara bertumbuh, di mana saudara dibangun, di mana saudara Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Karena kadang-kadang Tuhan mau bekerja, Anda ada di posisi ini, tapi kita tidak ada di posisi itu. Tuhan tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebab itu saya selalu berdoa, di mana right place, di mana tempat yang tepat. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak nyaman, tapi di situ kita bertumbuh, di situ kita dikuatkan, di situ Tuhan punya rencana yang luar biasa, di situ Allah memiliki rancangan yang di luar rancangan kita. Alkitab mencatat, rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Rancangan Tuhan lain, rancangan kita lain. Kadang kita mau seperti ini, Tuhan mau bukan seperti itu. Dan itu yang kita harus ingat, bahwa kadangkala hari ini Tuhan bawa kita ke satu tempat, Tuhan bawa kita ke tempatnya, Tuhan bawa arahkan kita untuk keluar dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal mungkin yang menjebak kita, hal-hal yang membuat kita statis, hanya tetap di situ, nggak ngapa-ngapain. Saudara, Tuhan mau membawa kita ke satu tempat yang luar biasa, ke satu momen, ke satu fase, atau ke satu step next level yang lebih lagi, saudara. Tapi kadang kita tidak mau taat karena apa? Takut, karena nggak tahu harus buat apa, bagaimana saya bisa menghadapinya, atau Tuhan, apakah
tempat itu adalah tempat aku. Saudara, kadang-kadang kita bertanya seperti itu, saudara. Ada kemarin saya bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa, dan dia sedang mengambil pergumulan dalam doa. Tuhan, apakah keputusan saya ini dari Tuhan atau tidak? Dan ketika ngobrol-ngobrol, share, saudara, dan ada beberapa hal yang dia sampaikan, dan saya katakan, kalau seperti ini, saya yakin sekali yang kamu lakukan itu benar, mengambil keputusan yang terbesar dalam kehidupan, dan Tuhan ada di sana. Jangan pernah takut, saudara. Bapak Ibu, hari ini ada di antara saudara mungkin sedang harus mengambil keputusan yang besar dalam kehidupan. Mungkin ada di antara saudara yang Tuhan suruh untuk keluar dari kehidupan lama, dari kehidupan nyaman, dari kehidupan bukan nyaman apa, saudara. Ada kadang-kadang engkau nyaman tapi itu dosa. Atau saudara ada di Tuhan mau engkau tidak ada di tempat itu. Tuhan mau membawa engkau ke satu tempat yang baru, ke satu kepercayaan yang baru. Tuhan akan membawa engkau ke satu tempat yang memang Dia mau ada di sana, saudara. Tuhan ingin mencari orang yang taat untuk mengerjakan rencana, visi, misi, rancangan yang luar biasa. Dan saya banyak sekali kesaksian, banyak sekali pengalaman. Mungkin next saya akan cerita bagaimana Tuhan membawa saya ke satu tempat yang memang saya nggak tahu bagaimana saya bisa start di situ, bagaimana saya bisa apa rencana Tuhan untuk saya ada di sana dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya taat, Tuhan menyatakan kuasanya. Hari ini mungkin singkat, tapi saya rindu saudara kita boleh merefleksi, kita evaluasi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah satu harga mati yang Anda akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Dan ketika engkau berjalan, engkau tidak sendiri, Tuhan berjalan di depan saudara. Jadikan hidup kita seperti firman Allah berkata, Abraham berani taat keluar dan dia melihat kuasa kemuliaan Allah. Abraham disebut Bapa orang percaya yang luar biasa, dan kita menjadi anak-anak Abraham juga. Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan kita. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami lewat firman Allah yang sederhana. Dimanapun kami berada, Engkau bawa kami ke tempat right place. Bawa kami menjadi pribadi yang ada di tempat yang Tuhan mau. Jadikan kami pribadi yang taat, obey Tuhan, yang instant obedience, yang akan membawa kami melihat mujizat, kemuliaan dan kuasa Allah. Tuhan, mampukan kami untuk berani melangkah, untuk berani bertindak. Untuk iman itu harus ada perbuatan, dan ketika kami taat, kami akan melihat kuasa Allah yang luar biasa. Meteraikan itu dalam hidup kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Kemenangan, sukacita, berkat menyertai kami semua. Terpuji namamu selama-lamanya. Mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih, kedangkan tanganmu memberkati seluruh kami. Biar kami boleh kembali beraktivitas dan melakukan segala sesuatu, dan biar berkat daripada Allah menyertai kami. Mari terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hari ini, esok sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, amen. Bapak Ibu, terima kasih. Thank you for joining us, dan maju terus. Terima kasih buat semua dukungannya. Tuhan kiranya memberkati. Dan Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selesai Official, dan juga ada tayangan di malam hari jam 9. Ada juga hari Selasa jam 7 malam, dan juga ada hari Kamis jam 9 malam. Dan semoga kita boleh selalu bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you.